Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberikan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Perkasa, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau. Hadilah Engkau dengan dalam persekutuan-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh-Mu, supaya kami dapat setia mengenal Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan ibadah kami dapat memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita kasih dalam Tuhan, kita menyanyi Kisah nomor 2 ayat pertama sampai ayat 5. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan kami. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada lain kecuali Aku. Hukum kedua, jangan berbuat patung patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air yang disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan yang tidak menyenangkan. Tetapi pada hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Jangan engkau berdusta. Hukum 10. Jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan akan istrinya atau pembantu laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar minta atau firman. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah atau kekuatan untuk melakukan pertolongan-Mu. Amin. Siapa yang kasih dalam Tuhan, kita bernyanyi Efesus nomor 12 ayat yang pertama sampai bukalah Kata-katanya nanti. Kata-kata hari Minggu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun kami sering tidak sesuai dengan kebenaran. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, benar jiwa dan segenap kami. Ada kalanya kami tidak menyadari bahwa kepada kami tidak lain hanyalah karena kasih. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan. Oleh sebab itu, kami setuju memohon permohonan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh-Mu tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya kami boleh menjadi waris kehidupan kekal yang telah diberikan oleh Anak-Mu Yesus Kristus. Dengan Tuhan dan percayalah firman Allah dan dengan pengampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah mengatur
menyusahai aku dengan kesalahan. Akulah dia yang menghapus dosa dan melakukan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menunjuk nyatakan kehidupan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mewakili. Amin. Untuk meresponi apa yang disampaikan kepada Tuhan, kita menyanyi di Psalm 78 ayat yang pertama sampai 5. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah dituntun keluar dari dalam Mesir bumi. Hanya kamu yang kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan mengukur kamu karena segala kesalahan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Menggaungkan seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa. Bersuara singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak bertaat? Adakah terjadi malapetaka suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-Nya para nabi. Singa telah mengaum,
siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak takut? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita bernyanyi di Kesalan 588 ayat yang pertama sampai yang kelima. Amin.
Enggak free memory. Kita mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu Esa nomor 752 ayat yang pertama sampai yang Tuhan mengutus kita. Sinanya. Harap. Coba me. Sivu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk
Nanti bener-bener enggak horas lah.